Pada pertengahan musim panas tahun Gengzi, musuh menyerbu perbatasan nasional Daxia. Rakyat jelata menderita. Wibawa bangsa dipermalukan. Ibu kota murka. Yang mulia perbatasan barat penjaga perbatasan barat Negei. Dipercayakan sebuah misi di saat krisis. Dao Hanyang yang mulia suci wilayah barat. Yumo pelindung kiri Dao Hanyang. Yuding penjaga kanan Dao Hanyang. Salam yang mulia. Bunur. The film was translated and narrated by M Media. Pergi. Ya. Tuan, pasukan musuh telah sepenuhnya runtuh. Dan perbatasan juga aman. 7 tahun telah berlalu. Aku telah menjaga Daxia selama 7 tahun. Sekarang dunia damai. Keinginanku untuk mengabdi pada bangsa telah terpenuhi. Tuan, Anda adalah penerus kerajaan segala manifestasi. Tapi Anda tak pernah kembali ke istana kerajaan segala manifestasi. Jika Anda meninggalkan perbatasan. Aku masih memiliki satu keinginan yang belum terpenuhi. Mungkinkah dermawan yang menyelamatkan Anda saat itu? Ya. Apakah kau punya kabar? Melapor Tuan. Dia adalah Nona Yu dari keluarga Yu dari Banceng. Tuan, Nona Yu berusia 20 tahun. Dia masih belum menikah. Yumping Yumo. Bawahan Anda ada di sini. Panji penjaga gajah akan mengelola istana segala manifestasi. Aku harus pergi membalas budiku. Yu Keking Nona muda kedua keluarga Yu. Berpisah di rumah sakit waktu itu. Aku pikir, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Siapa sangka takdir mempermainkan kita seperti ini. Dan sekarang kau muncul dalam hidupku. Sebagai kakak iparku, sungguh tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengepel lantai dengan benar. Yun ibu pemimpin keluarga Yu. Ayah, ibu, aku sudah menghapusnya. Sangat lambat dan ceroboh. Bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah dengan benar. Tidak berguna. Yang Wan kepala keluarga Yu. Keluarga kami tidak memelihara orang tidak berguna. 3 tahun lalu kamu tidak punya uang sepeser pun. Dan kami yang menampungmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi pengemis bau. Dulu aku melihat margamu adalah Dao. Marga kerajaan besar. Dan kau memiliki token istana kerajaan segala manifestasi di pinggangmu. Aku pikir kau memiliki identitas terhormat. Dan latar belakang bangsawan. Siapa sangka kau hanyalah orang tidak berguna. Itulah mengapa aku setuju membiarkan Keren menikahimu. Aku pasti sudah buta. Uang, kekuasaan. Di mataku hanyalah awan dan asap yang berlalu. Baiklah. Berhenti bicara besar. Di rumah lakukan saja pekerjaan rumahmu dengan baik. Di perusahaan jadilah satpam yang baik. Jangan sampai membuat Keren kesulitan. Mencari masalah. Aku selalu membantu Keren. Apakah kamu mencoba mengambil pujian untuk dirimu sendiri? Bahkan pekerjaanmu sebagai satpam diaturkan untukmu oleh Keren. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Tuan muda Zhou yang membantu Keren. Hak apa yang kamu miliki untuk mengklaim pujian? Siapa Tuan Muda Zhou? The film was translated Dao and Hanyang. narrated Tuan by mimpin M sekretaris Media. Keren. Kamu sudah bekerja selama setengah tahun. Dan kamu terlambat setiap hari. Kamu punya waktu 5 menit. Segera pergi ke kantor ketua Yu, kalau tidak lupakan saja menjadi satpam. Jemput aku. Tuan. Tuan, perusahaan Nyonya Yu sudah dihubungi. Tuan, dalam 3 tahun terakhir di Istana Kerajaan segala manifestasi, Ketua Feng telah sepenuhnya menunjukkan ambisinya. Setengah bulan yang lalu, dia bahkan memproklamasikan dirinya sebagai Raja Feng Lei. Dia menggunakan bujukan dan paksaan, memenangkan banyak anggota Istana Kerajaan segala manifestasi, dan juga merekrut sekelompok praktisi sesat. Namun, dia masih tidak berani merebut hati para tetua inti tingkat tinggi, termasuk Tetua Hu Jiansui dan Tetua Elang Salju. Kekuatan sejati istana segala manifestasi dan perusahaan afiliasinya masih ada di tangan kita. Tapi dikatakan, Lanjutkan. dia tampaknya sedang menghubungi 3 yang mulia suci dari wilayah timur, selatan dan utara. Jika dia bergabung dengan 3 yang mulia suci,
Saya khawatir itu akan merugikan Anda. Sepertinya. Dia sekarang ingin sekali mengambil posisiku. Bagaimana kalau memanggil pahlawan wilayah barat untuk menumpas pemberontakan? Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melihat seberapa tinggi belalang ini bisa melompat. Ya. Bagaimana dengan investasi 10 miliar yang kuperintahkan padamu untuk keren perusahaan? Tuan, sudah diatur. Nona yang sekretaris Dewan akan mewakili grup Yuan Yu afiliasi dari Istana Kerajaan Segala Manifestasi untuk mengumumkan investasi 10 miliar di perusahaan Nona Yu Keren. Grup Pariwisata Dianan. Mereka akan menggunakan investasi ini untuk meluncurkan IPO mereka. Setelah IPO berhasil, Nona Yu Keren akan menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis Daxia. Ini yang pantas dia dapatkan 4 tahun lalu. Aku pergi sendiri untuk menghancurkan bangsa Jinwa. Dan kerenlah yang menyelamatkanku. Menyelamatkan hidupku. Kebaikan ini sangat besar. Tapi kamu juga sudah banyak melakukan hal dalam 3 tahun terakhir ini. Dulu keluarga Yu sedang menghadapi kebangkrutan. Jika bukan karena dukunganmu di balik layar, bagaimana dia bisa bangkit kembali? Hanya dalam 3 tahun. Bahkan menjadi yang terdepan. Grup besar di wilayah barat. Itu tidak penting. Dulu, ketika keluarga Yu menghadapi kebangkrutan, Keren memiliki kepribadian yang kuat dan berada di bawah tekanan besar. Dia tidak punya pilihan selain merekrut menantu laki-laki. Dia tidak boleh tahu identitas asliku. Jika tidak itu, akan membuatnya merasa terlalu rendah diri. Tapi, Lakukan seperti yang kukatakan. Karena dia adalah istri. ini hari Senin. Waktunya mengantar bunga ke perusahaan kakakku. Ada apa ini? Kamu mengantarkan bunga layu? Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksa semua bunga yang kuantar dengan cermat. Kamu tidak serius dalam pekerjaanmu. Dan kualitas bunga yang... Jika bukan karena ketua Yu, kamu bahkan tidak akan diizinkan masuk melalui pintu depan perusahaan. Aku bisa menandatangani pesanan bunga perusahaanmu. Karena kualitas. Sama sekali bukan karena kakakku. Kekin. Kakak ipar. Datang untuk mengantar bunga. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kau tidak datang mengunjungiku? Sudah berapa kali ku bilang. Aku kakak iparmu. Siapa yang membuat kakak iparku begitu tampan? Kau sudah menikah dengan kakakku selama 3 tahun. Dia bahkan belum mengizinkanmu masuk ranjangnya. Dan kau memanggilnya kakak ipar. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Di mana kakakmu? Kau suaminya. Dan kau bahkan tidak... Bagaimana aku bisa tahu? Dau Hanyang, ini kantor. Bukan tempat kalian berdua mengoceh omong kosong. Tutup mulutmu. Cepat selesaikan urusan. Tanda tangani ini untukku. Lalu segera keluar. Perjanjian perceraian. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Arti harfiah. Pernikahanmu dengan ketua Yu berakhir di sini. Jelaskan padaku kata demi kata. Kamu juga pasti bisa melihat bahwa kamu yang sekarang sama sekali tidak pantas untuk ketua Yu. Kakak kiparku. Tidak pantas untuk Yu Karen. Ketua Yu hanya menghabiskan 3 tahun untuk mengubah yang hampir bangkrut, grup pariwisata Dianan, menjadi kerajaan bisnis dengan nilai pasar hampir 10 miliar. Dia adalah seorang jenius bisnis. Dan kamu adalah orang yang tidak berguna. Tidak berguna. Jangan pedulikan kata-kata kasarku. Ketua Yu mengasihanimu saat itu. Itulah mengapa dia terus bersabar dan belum menceraikanmu. Bahkan, dia bahkan mengatur agar kamu bergabung Departemen Keamanan Perusahaan sebagai satpam. Memberimu kesempatan untuk memulai dari bawah. Apa hasilnya? Kamu diberi kesempatan tapi kamu tidak berguna. Sudah setengah tahun sejak kamu mulai bekerja. Siapa di seluruh perusahaan yang tidak tahu bahwa kamu hanyalah seorang satpam yang terlambat setiap hari? Seorang satpam yang tidak berguna. Besok, ketua Yu kita akan menerima grup pertama Daxia. Investasi 10 miliar dari grup Yuan Yu. Dia akan menggunakan kekuatan ini untuk mengubah grup menjadi grup 100 miliar. Menjadi pemimpin bisnis di industri ini, dan bahkan dipanggil oleh Istana Kerajaan Segala Manifestasi untuk naik status dengan cepat. Sedangkan kau, seorang pecundang. Yu Keren hari ini. Aku benar-benar tidak sanggup bergaul dengannya. Suruh dia keluar menemuiku. Benar. Jika ini tentang penandatanganan, kakakku yang harus muncul. Ketua Yu sangat sibuk. Untuk masalah sekecil ini, dia tidak perlu hadir secara langsung. Aku bisa bertindak atas namanya. Kamu ini apa? Dan kau pikir kau pantas mewakili Keren? Kau akan bercerai mau tidak mau. Kau akan bercerai mau tidak mau. Yu Keren mana muda sulung keluarga Yu? Kau akhirnya muncul. Kak, apakah kau benar-benar akan menceraikan kakak ipar? Ini 10 juta. Tanda tangani. Mulai hari ini, tinggalkan duniaku. Pernikahan adalah masalah serius bukan permainan. Aku menyarankanmu untuk segera menandatangani dokumen itu dan pertahankan sedikit martabatmu yang menyedihkan itu. Lalu enyahlah sejauh mungkin.
Berikan aku alasan. 3 tahun lalu aku menikahimu. Karena aku melihatmu sebagai aset potensial. Itulah mengapa aku membiarkanmu menikah masuk ke keluarga. Tapi aku tidak menyangka 3 tahun berlalu. Dan kau tidak mencapai apa-apa selama ini. Kau tidak The film berguna. was Besok, translated Dianan and Tourism narrated akan by menerima M Media. investasi miliaran dari grup Yuan Yu. Saat itu, kesenjangan kekayaan dan status di antara kita akan seperti langit dan bumi. Kau tidak akan pantas untukku. Padang keuangan nomor 1. Menebas orang yang berbagi ranjang denganmu. Cukup kejam. Itu karena kau terlalu tidak berguna. Dan ketua Yu kami terlalu baik. Kalau tidak dia apa? Terlalu sedikit. Sebutkan syarat-syaratmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Di matamu, bisakah pernikahan diukur dengan uang? Hanyang, sudah begitu lama. Tidak bisakah kau melihat kesenjangan di antara kita? Apa kau tahu apa yang benar-benar kuinginkan? Lalu 3 tahun terakhir ini, perasaanku dan pengorbananku untukmu. Apa artinya? 10 juta lagi. Jadi, di matamu, uang benar-benar bisa mengukur segalanya. 20 juta ini cukup untuk membeli 3 tahun terakhirmu. Perhatian murahan, apa yang kuinginkan, tidak bisa kau berikan. Bahkan ikatan keluarga di matamu bisa disandera oleh uang. You keren. Kau benar-benar membuatku terkesan. Satpam Bao, aku mengerti. Kau tidak mau menandatangani perjanjian perceraian ini. Aset ketua Yu kami, dan terus menjadi pecundang. Kau benar. Aku adalah Satpam Bao. Orang tak berguna. Kakak ipar, apakah kau benar-benar rela? Ini adalah keputusan yang kubuat setelah mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan kita berdua. The film Keputusan was 20 juta translated ini and narrated cukup by bagimu M untuk Media. hidup nyaman seumur hidup. Seorang yang tidak berguna, tidak punya hak. Seorang pewaris keluarga Zhou. Untuk membuat keren membuang waktunya padanya. Tuan muda Zhou, Kekayaan menentukan status. Status menentukan pengaruh. Dan kekuasaan menentukan segalanya. Dan dia tidak punya apa-apa. Namaku Shouhua. Pasangan keren. Dan juga dalang di balik grup Yuan Hui. Investasi di grup pariwisata Dianan, putra angkat Raja Feng Lei. Dari istana kerajaan segala manifestasi. Setiap kali keren punya masalah, selalu aku yang membantunya. Jika kau punya kesadaran diri, maka cepat tanda tangan dan ingat. Keren. Ini adalah giok lemak domba. Yang kau suka saat kita terakhir berkencan. 7 juta. Aku membelikannya untukmu. kakak ipar, apakah ini? Apakah ini benar-benar alasanmu untuk menceraikanku? Pikirkan apapun yang kau mau. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa pria pilihanku pria Yu keren. Haruslah pria yang berintegritas dan kuat. Seseorang yang bisa melindungiku dan menyayangiku. Bukan seseorang sepertimu yang beban yang patut dicemooh. Kakak Hanyang, karena dia tidak menginginkanmu, maka aku akan menjadi pacarmu mulai sekarang. Yu Keking, apa kau gila? Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Keren. The Kakakmu film ini was benar-benar translated konyol. and narrated Sampah by yang M tidak kau Media. inginkan. Dia perlakukan seperti harta karun. Menurutku, keduanya sudah lama terlibat. Kau, Jalang, beraninya kau memukulku. Mulut kotor pantas dipukul. Kakak ipar, ayo pergi. Keren. Kau hanya akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar ketua Yu, pecundang itu belum menandatangani. Jangan khawatir, tanda tangan ini, dia akan menandatanganinya cepat atau lambat. Apakah kau marah padaku? Keking, kau sudah keterlaluan. Mereka membulimu begitu parah. Bisakah aku hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Kau tidak mengerti. Kakakmu memegang tempat yang sangat penting di hatiku. Aku tidak akan menceraikannya. Apakah kau bodoh? Dia telah memperlakukanmu seperti kaset. Keking, aku tahu kau bermaksud baik padaku. Tapi aku adalah kakak iparmu. Kau sudah melewati batas. Salam yang mulia suci. Salam yang mulia suci. Yuan Yu di pariwisata Dianan. Sebesar 10 miliar. Haruskah ditarik kembali? Kakak ipar, investasi 10 miliar grup Yuan Hu. Diberikan olehmu. Tidak perlu. Itu awalnya hadiah yang kuberikan The kepada. film was Keren translated untuk kenaikannya and yang besar. narrated by Tapi M kau Media. dipermalukan hari ini. Lakukan sesuai instruksi. Ya. Kakak ipar, kau. Siapa kau? Kakak iparmu. Aku tahu kau tidak akan mengatakannya. Aku akan mengetahuinya cepat atau lambat.
Keren. Jangan bersedih, karena orang tidak berguna. Aku akan selalu bersamamu. Tuan Muda Zhao, terakhir kali kita hanya berdiskusi bisnis. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku lancang. Aku hanya ingin membantumu menyingkirkan beban itu. Ngomong-ngomong, konferensi besok. Ketua Lai dari grup Yuanhui sangat mungkin akan hadir. Benarkah? Apakah ini Ketua Lai Xingchang? Maman. Ketua Lai memiliki hubungan dekat dengan keluarga Shouku. Dia sering dipanggil oleh istana kerajaan segala manifestasi. Besok aku akan memperkenalkanmu padanya. Jika kamu bisa mengenal Ketua Lai, di masa depan kamu pasti akan mendapatkan dukungan dari istana kerajaan segala manifestasi. Terima kasih banyak Tuan Muda Zhao. Olah resepsi ini benar-benar The besar. film was Bagaimanapun translated ini adalah and Kereng dan grup narrated Yuanhui. by M Konferensi Media. investasi. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka dari wilayah barat. Tentu saja, kami harus memilih lokasi yang paling bergengsi. Ibu dan ayah. Kamu memalukan. Jangan panggil aku ayah lagi. Kau baru saja menyebabkan perceraian dengan putriku. Lalu segera berhubungan dengan rubah betina Yu Keking itu. Dan menjalin hubungan. Apa kau tidak punya malu? Aku dengar dari Tuan Muda Zhou dan Mei Ping. Mereka berdua mengatakannya. Tertangkap basah. Kau bajingan tak berperasaan. Kamu tidak berguna. Kamu tidak hanya menyakiti salah satu putriku. Sekarang kamu menyakiti putriku yang lain. Bagaimana bisa kamu begitu bejat? Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti Karen. Omong kosong. Kamu makan makanan kami menggunakan barang-barang kami. Dan sekarang kamu bahkan ingin mengandalkan perceraian untuk mendapatkan sejumlah uang dari keluargaku. Kamu punya rencana bagus bukan? Akan ku beritahu. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengambil uang keluarga Yu kami. Bahkan jika kau bercerai, kau harus pergi tanpa apa-apa. Biarkan aku memberitahumu. Kakak iparku bahkan tidak peduli dengan uangmu. Kau jalang kecil. Apakah ini tempat untuk seseorang dengan status rendahan sepertimu untuk datang? Kembalilah ke tempat asalmu. Jaga bicaramu. Uang keluarga Yumu. Aku tidak peduli. Kau sampah. Kantongmu lebih kosong daripada wajahmu. Kau masih mengandalkan keren kami. Untuk mendapatkan pekerjaan satpam yang payah itu, sok mulia apaan? Ceraikan keren secepatnya. Dan pergi tanpa apa-apa. Kakak ipar kau bisa menoleransi ini. Tapi aku tidak bisa. Biarkan aku memberitahumu. Uang yang diinvestasikan oleh grup Yuanhui, semuanya difasilitasi oleh kakak iparku di balik layar. Dia sendiri yang mewujudkannya. Tanpa kakak iparku, Yu Karen tidak akan memiliki hari ini. Karir dan pencapaian. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kau bahkan semakin menyakitinya. Kau, sekumpulan iblis yang memangsa orang hidup-hidup. Kamu anak tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu menghina adikmu. Aku tidak punya putri sepertimu. Gadis kecil ini memang tidak pernah baik sejak awal. Tidak heran dulu, dia kabur bersama ibunya. Ibu dan anak sama The saja. film was Keduanya tak translated berperasaan and dan tidak tahu narrated berterima by kasih. M Media. Ya, aku tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Sejujurnya, sejak ibuku meninggal, aku berharap kalian berdua mati. Kamu. Tidak heran Keren bilang kalian berdua berselingkuh. Kalian pasangan tidak tahu malu. Lepaskan jaga bicaramu. Hati-hati kata-kata bisa membawa bencana. Lepaskan paman. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Kau telah sangat mengecewakanku. Aku pikir betapapun tidak bergunanya dirimu. Setidaknya kau masih seorang pria. Aku tidak pernah menyangka kau bahkan bukan pria lagi. Apa kau tidak menyukai Yu Keking? Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Semoga kalian berdua hidup bahagia selamanya. Aku lelah dengan identitas ini. Keking. Kakak ipar akan menunjukkan tontonan yang bagus padamu. Nona Yu, orang-orang yang berbicara dengan Tuan Muda Zhou di sana, siapa mereka? Mereka adalah pewaris 4 keluarga besar. Kau tahu Tuan Muda Zhou? 3 lainnya masing-masing adalah Sung Xuan. Su Yongxuan pewaris keluarga Su. Kau Bo pewaris keluarga kau. Kau Bu. Dan Jing Bin putri sulung keluarga Jing. Jiang Bien. Adapun 4 keluarga besar ini, mereka menguasai seluruh wilayah barat. Urat nadi ekonomi. Mereka bahkan menguasai wilayah barat, mata pencarian semua pedagang. Lalu mengapa The film kepala was keluarga mereka translated tidak datang? and Keempat narrated kepala by keluarga M semuanya Media. adalah sesepuh. Mungkin di mata mereka, aku belum pantas. Tapi
Tapi cepat atau lambat aku akan membuat mereka melihatku dengan mata baru. Nona Yu, lihat. Henti. Mengapa kau tidak menjaga pintu masuk utama? Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kau bahkan sudah berganti seragam. Ada apa dengan sandiwara ini? Tempatmu di pintu. Kembali. Kalian berdua mungkin terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kau benar-benar berani membawa jalan kecil ini ke sini. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Semua orang di sini bisa membuatmu berlutut dan memohon ampun. Cepat keluar. Jangan keterlaluan. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan membuatku berlutut dan memohon belas kasihan. Pemahamanmu yang dangkal. Semua orang yang hadir hari ini adalah orang besar. Mereka semua adalah orang besar yang tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Enyahlah. Pergilah kemanapun kau mau. Lakukan apapun yang kau mau. Hanya saja jangan merusak acara besar Nona Yu. Dalam hati kalian, apakah aku benar-benar tidak berharga? Lebih dari sekadar tidak berguna. Kau mengganggu pemandangan. Semuanya lihat. Menantu pecundang keluarga Yu kami. Sebenarnya di belakang putriku. Main-main dengan adiknya. Lepaskan. Ini, tato ini. Lepaskan. Berhenti. Kalau kau sentuh dia lagi jangan salahkan aku bila aku kasar. Kekin, apakah kau menyelamatkanku 3 tahun lalu? 3 tahun lalu, kau pingsan di tepi sungai. Dan aku mengantarmu ke rumah sakit. Kemudian, kau menghilang. Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Ketika aku bertemu denganmu setengah tahun yang lalu, kau sudah menjadi kakak iparku. The Aku film salah. was translated and Salah selama 3 narrated by tahun. M Ketua Yu Media. masih sedikit terlalu naif. Membawa masalah keluarga ke acara seperti ini. Konferensi hari ini sudah begitu menarik bahkan sebelum dimulai. Betapa menariknya. Bagaimanapun dia seorang wanita. Jika bukan karena Tuan Muda Shaw, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan investasi 10 miliar grup Yuanhu? Tidak heran Keren ingin menceraikanmu. Dia benar-benar tidak berguna. Hari ini para elit wilayah barat berkumpul di sini untuk mengambil bagian dalam acara besar ini. Kamu seorang penjaga keamanan rendahan. Tidak berada di posmu dan masuk tanpa izin. Mencari mati. Tapi dia membiarkanmu pergi. Karena dia tidak ingin memperbesar masalah ini. Dia memberimu jalan keluar. Tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak butuh dia memberiku jalan keluar. Mengenai masuk tanpa izin, kau bisa bertanya pada Lai Xingchan. Kekuatan hidup dan mati di acara besar ini ada di tangan siapa? Dao Hanyang, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kamu benar-benar ceroboh. Beraninya kamu memfitnah Tuan Lai. Kamu praktis bosan hidup. Kamu benar-benar gila. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Status apa? Semua yang hadir bisa membuatmu tidak punya kedudukan di wilayah barat. Beraninya kamu menyamar sebagai Tuan Lai. Sekarang berlutut dan tunggu kematian. Kau ingin aku berlutut. Kau tidak pantas. Keluarga suku salah satu dari 4 keluarga besar wilayah barat. Suyung Suan, apakah aku layak? Dan tambahkan aku dari 4 keluarga besar wilayah barat. Nona Jiang dari keluarga Jing. Jing Bin. Sampah tak berguna. Dan tambahkan aku Kaubo dari keluarga kau. Bagaimana dengan itu? Badut macam apa yang keluar sekarang? Tidak pantas. Dao Hanyang. Ketiga orang ini adalah wilayah barat. Tuan muda bangsawan paling elit. Hanya satu kata dari mereka bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apa kau akan menentang langit itu sendiri? Langit. Aku adalah langit ini. Diam. Minta maaf kepada mereka bertiga. Aku bilang mereka tidak The pantas. film was Dao Hanyang, translated and jika kau ingin mati, narrated by matilah. M Media. Tapi jangan melibatkan ketua Yu kami. Karena itu masalahnya. Tambahkan aku. Keluarga Shou salah satu dari 4 keluarga besar. Keluarga Shou. Keluarga Shouku dimulai di Banchen. Dan telah berkembang selama 70 tahun tanpa jatuh. Industri kami mencakup wilayah barat hingga seluruh Daxia. Kami berakar kuat di wilayah barat ini. Keluarga Shou telah diterima oleh Istana Kerajaan segala manifestasi. Dikhawatirkan di masa depan, mereka akan merajalela di wilayah barat. Tak terhentikan. Aku dengar pengendali istana kerajaan segala manifestasi. Yang mulia suci wilayah barat adalah kepala dari keempat wilayah ini. Di atas 10.000 orang. Jika keluarga Xiao bisa menerima panggilannya, itu benar-benar berarti kenaikan pesat. Pada acara besar ini, Lai Xingchang ketua grup Yuanhui. Tuan Lai,
adalah teman dekat keluarga Shuku. Sekarang, apakah menurutmu itu cukup? Apa nilai keluarga Shou? Kamu, Aku tahu bahwa pada saat ini, kalian semua yang hadir berharap untuk bangga menindasku. Tapi maaf, kalian masih tidak pantas. baiklah. Melihat seluruh wilayah barat, kamu adalah satu-satunya yang berani menantang kami, para kekuatan teratas. Karena kamu sangat ingin menjadi musuh wilayah barat. Baik, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga, usir mereka berdua. Kakak ipar. Konferensi akan segera dimulai. Semuanya silakan kembali ke tempat duduk kalian. Sungguh wanita yang penuh kasih sayang dan kesetiaan. Wanita baik yang tiada tara. Halo semuanya. Saya Yu Keren, Ketua Grup Dianan Tourism. The film was Hari ini, translated and kami akan melakukan narrated by roadshow M terakhir Media. sebelum investasi dan IPO Dianan Tourism. Kakak ipar, ayo pergi. Keking, apakah kau benar-benar menyukaiku? Ya. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta padamu. Aku hanya tidak menyangka kau kemudian menjadi kakak iparku. Aku hanya bisa menyimpan perasaan ini tersembunyi di hatiku. Kalau begitu kali ini, Itu karena aku punya perasaan padamu. Dan dia akan menceraikanmu bagaimanapun juga. Apa salahnya aku memperjuangkan kebahagiaanku sendiri? Demikian pula, sama seperti grup Dianan Tourism, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan investor pengembalian tertinggi. Pariwisata di Anan, di bawah kepemimpinan Ketua Yu, hanya dalam 3 tahun, menciptakan kerajaan komersial senilai hampir 10 miliar. Seorang jenius seperti itu, perusahaan seperti itu, harus diinvestasikan. aku ingin Yu Keking menjadi ketua grup Yuan Hui. Kirim dokumennya dalam 10 menit. Kakak ipar, kau, apa maksudmu? Aku ingin kau menjadi ketua grup Yuan Hui. Pada saat yang sama, investasi 10 miliar grup Yuan Hui. Apakah akan memberikannya kepada Dianan Tourism? Akan terserah padamu untuk memutuskan. Grup Yuan Hui. Grup Yuan Hui adalah perusahaan dengan nilai tertinggi di Daxiaku. Dikendalikan langsung oleh kerajaan segala manifestasi. Kakak ipar, kau, Dalam 10 menit, grup Yuan Hui akan menjadi milikmu untuk diperintah. apakah kau anggota kerajaan segala manifestasi? Bahkan jika statusmu di kerajaan segala manifestasi lebih tinggi dari anggota biasa, itu tidak terlalu berlebihan sehingga kau bisa begitu saja memberikan posisi ketua langsung kepadaku. Keking, investasi 10 miliar ini, apakah kau ingin memberikannya kepada kakakmu? Keluarga suku akan The film was menginvestasikan 100 juta. translated and Hanya demi narrated kejeniusan by bisnis M ketua Yu, Media. keluarga Jing saya akan menginvestasikan 100 juta. Keluarga Kauku juga akan menginvestasikan 100 juta. Grup Changhong keluarga Xiangku akan menginvestasikan 60 juta. Grup Dou keluarga Liku akan menginvestasikan 30 juta. Atas nama grup Wan Haishou, cabang Bancheng wilayah barat, kami akan berinvestasi 200 juta ke pariwisata di Anan. Atas nama grup Yuan Yu, kami akan menginvestasikan 10 miliar ke grup Dianan Tourism, mengambil 10% saham. Grup Yuan Hui menginvestasikan 10 miliar hanya untuk 10% saham. Bukankah itu berarti grup Yuan Hui percaya nilai pasar Dianan Tourism melebihi 100 miliar? Sekretaris Yang, bukankah penilaian ini sedikit berlebihan? Ini adalah rasio yang diperoleh setelah berbulan-bulan evaluasi cermat oleh tim riset terkemuka yang dikirim oleh kerajaan segala manifestasi. Keluarga Jin Group Dingxiang akan menginvestasikan 80 juta. Terima kasih semua atas dukungan Anda, Dianan Tourism. Hari ini dana 13 miliar yuan berhasil diamankan. Saya umumkan sebuah keberhasilan. Yu Keking, masalah macam apa yang kau buat sekarang? Aku benar-benar merasa ini tidak sepadan untuk kakak ipar. Sejujurnya, Anda bisa melupakan investasi 10 miliar yuan ini. Yu Keking, apa yang kamu miliki untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu di sini? Investasi 10 miliar yuan ini milik grup Yuan Yu. Pelacur kecil ini, apa dia gila? Keking, apakah kamu pikir kamu ketua grup Yuan Hui? Saya di sini untuk mengumumkan sesuatu. Sekarang, dalam kapasitas saya sebagai ketua grup Yuan Hui, saya secara resmi mengumumkan pembatalan investasi 10 miliar yuan untuk Dianan Tourism. Bukankah ini adik ketua Yu? Beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong begitu? Dia benar-benar berani mewakili Tuan Lai. Ketua Yu,
untuk menyabotase konferensi investasi Anda. Dia bahkan mengorbankan reputasinya sendiri. Yu Keking, apa kau tahu? Kau terlihat seperti badut sekarang. Otak gadis ini pasti kemasukan air. Dia benar-benar mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Xiao Keking, jika kamu adalah ketua grup Yuan Hui, aku akan makan kotoran di depan umum sialan. Anda mengatakan bahwa Sekretaris yang tolong beritahu dia, siapa ketua grup Yuan Hui. Sebenarnya, ketua grup Yuan Yu adalah ketua Lai Xingchang. Beraninya Anda menyamar sebagai ketua Lai. Anda akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Yu Keking, turun dari sana segera. Kalau tidak konsekuensinya, akan lebih dari yang bisa kau tanggung. Seseorang panggil polisi. Memanggil polisi tidak ada gunanya. Bahkan jika Lai Xingchang datang, dia harus mendengarkanku. sungguh arogan. Kamu tidak layak membandingkan dirimu dengan kami. Apakah kamu memprovokasi kami? Jika kamu tidak ingin mati, maka segera keluar dari sini. Jika kau punya nyali buat aku mati sekali saja. Sekretaris Yang, anak ini hanya menggertak dan arogan. Kapan Tuan Lai akan tiba? Tuan Lai sedang dalam perjalanan sekarang. Dao Hanyang, apa kau harus membuat semua orang melihat kita The film sebagai was lelucon? translated and Seharusnya aku narrated menandatangani by denganmu M kemarin. Media. Menandatangani surat cerai, itu tidak penting sekarang. Bawa perjanjian cerai itu. Aku akan menandatanganinya sekarang kita benar-benar putus hubungan. Tidak ada yang berutang apapun pada yang lain. Apa tidak puas? Sekretaris Yang hubungi Tuan Lai. Aku akan membuat si tidak berguna ini membayar mahal untuk ini. Baik. Halo Guru Lai. Kapan Tuan Lai akan tiba? Ketua Lai berkata, dia bukan lagi ketua grup Yuan Yu. Dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke konferensi ini. Apa? Ini, bagaimana ini mungkin? Ada apa ini? Tidak ada yang mustahil. Ketua grup Yuan Hui saat ini adalah orang yang kau tertawakan. Yu Keking. Omong kosong. Bahkan jika Tuan Lai tidak datang, kami masih mendapatkan investasi 13 miliar. Ini tidak bisa diubah. Kau Yu Keking pasti tidak bisa menjadi ketua. Badut tetaplah badut pada akhirnya. Penjaga, seret mereka berdua pergi. Hentikan. Berpikiran dangkal. Membuli orang lain dengan kekuasaanmu. Ucapan tidak sopan. Apakah Anda tahu siapa dia? Di hadapannya, kalian semut. Berani bersaing dengan matahari yang terang. Nora, apakah kamu yakin ingin melindungi si tidak berguna ini? Ucapan kurang ajar. Pantas dipukul. Bajingan, kamu cukup kejam. Siapa kamu? Beraninya kamu memukul seseorang dari 4 keluarga besarku. 4 keluarga besar. Anda sudah melakukan kejahatan keji. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah segera berlutut dan meminta maaf. Untuk memohon jalan keluar bagi keluarga Anda. Jika saya tidak salah. Maksud Anda sekarang, jika kami tidak segera meminta maaf kepada orang tak berguna ini, Anda akan memusnahkan seluruh klan saya. Tepat sekali. Semua orang yang hadir di sini adalah selebriti dari wilayah barat. Dia Yu Keking. Hak apa yang dia miliki untuk berbicara omong kosong di sini? Hak apa yang dia miliki untuk membuat kami meminta maaf? Untuk benar-benar menyamar sebagai ketua grup Yuan Hui. Kejahatannya pantas dihukum mati. Pria adalah pencuri, wanita adalah pelacur. Saling berhubungan. Bukankah itu hanya untuk merusak keberuntungan putri saya? Keking, ayah ingat kamu adalah putri kandungku. Kamu harus segera mengakui kesalahanmu. Ayah bisa memohon pada Yuan. Yang Wang, Anda tidak pantas menjadi ayah saya. Bicara soal perselingkuhan, Anda dan Yuan, bukankah kalian berdua ahlinya? Dan Anda Yu Karen, Anda menyebabkan ibu saya meninggal dengan dendam. Hari ini, saya akan membatalkan investasi 10 miliar. Ini adalah surat pengangkatan resmi Yu Keking sebagai ketua grup Yuan Yu. Dokumen-dokumen ini asli dan sah. Ini The film was tidak translated mungkin. and Bagaimana narrated mungkin by dia M menjadi Media. ketua grup Yuan Yu? Pasti ada yang salah. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Sekretaris Yang, apakah kamu membuat kesalahan? Dokumen-dokumen ini asli. Yang Shin dari kantor ketua grup Yuan Yu menyapa ketua Yu. Anda boleh mundur. Ya, jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya ingat seseorang berkata, jika saya adalah ketua grup Yuan Hui, dia akan makan kotoran di depan umum. Kamu. Siapa yang tahu tentang posisimu? Bagaimana itu didapatkan? Dasar jalang, bagaimana bisa Anda menjadi ketua grup Yuan Yu? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Hal memalukan macam apa? Hal-hal memalukan. Siapa yang tahu? Mungkin dia naik jabatan menggunakan tubuhnya. Pukul. Dasar jalang kecil, aku bersumpah menjadi musuhmu. Wanita ini cukup menarik.
Jika dia ingin merayu Lai Xingqiang, dia akan selalu mendapatkannya. Aku tidak percaya dia orang seperti itu. Aku Yukren mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak akan pernah bergaul dengan orang seperti itu. Jangan pernah membandingkan aku dengannya lagi. Aku merasa jijik. Halo semuanya. Saya adalah ketua grup Yuanhui yang baru diangkat. Yu Keqing. Sebelum kita masuk ke inti masalah, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Orang itu di antara penonton. Bernama Dao Hanyang. Dia adalah pria yang saya Yu Keqing cintai selama bertahun-tahun. Dia benar-benar berani di depan umum mengungkapkan perasaannya kepada Dao Hanyang. Apa dia tidak takut Lai Xingqiang akan tahu? Jika Lai Xingqiang tahu, dia telah diselingkuhi. Dia dan si tidak berguna itu akan berada dalam masalah besar. Rubah kecil ini. Saat dia berinkarnasi, dia pasti menukar otaknya dengan penampilan ini. Adapun Yukaren, dia adalah mantan istri Hanyang. Hanyang sendirian mengangkatnya menjadi ratu bisnis wilayah barat. Tapi wanita ini, tidak hanya dia tidak memiliki rasa terima kasih, dia bahkan memfitnah Hanyang berkali-kali. Pria yang saya Yu Keqing cintai tidak boleh dihina. Selanjutnya, saya dalam kapasitas saya sebagai ketua grup Yuanhui mengumumkan daftar hitam Yukaren. Si tidak berguna ini benar-benar berani membunuh pewaris 4 keluarga besar. Dia gila. Eksekusi Su Hong. Ayah angkatku adalah Raja Fenlei. Kau tidak punya hak untuk membunuhku. Kau tidak bisa membunuhnya. Sebelumnya, kalian berdua membuatku menanggung segala macam penghinaan, memprovokasi batas kesabaranku lagi dan lagi. Setelah itu, dia mengumumkan kepada semua yang hadir, bersatu dengan 3 keluarga besar lainnya, untuk memutus jalan hidupku dan membunuhku. Kau menentukan apa yang hitam, dan kau menentukan apa yang putih. Di mata kalian semua, aku tidak lebih dari menantu keluarga Yu, yang dibuang seorang yang tidak berguna, yang tidak mencapai apa-apa, tidak membedakan benar dari salah, dan bahkan sampah seluruh wilayah barat. Aku seharusnya dieksekusi dengan benar. Namun, sekarang kau memintaku untuk mengampuninya. Aku bertanya padamu kepala keluarga Yu, jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Aku. Tetua Feng awalnya adalah salah satu dari 3 tetua besar. Namun dia berani secara sepihak menyatakan dirinya raja. Menurutmu berapa lama lagi dia bisa hidup? Di wilayah barat ini, aku adalah langit itu sendiri. Dengan satu The jentikan film tangan was awan terbentuk. translated Dengan yang and lain hujan turun. narrated by M Apa yang bisa Media. dia lakukan padaku? Aku salah. Tolong. Ampuni aku. Salah. Berbuat salah berarti kau bisa diampuni. Kau tidak punya hak untuk membunuhku. Aku adalah tuan muda keluarga Scholl. Aku akan segera mewarisi posisi kepala keluarga Scholl. Keluarga Shou kami akan segera menerima audiensi dengan istana kerajaan segala manifestasi. Kalian semua. Kalian sekelompok pengikut. Kalian benar-benar takut padanya. Sudah kubilang sebelumnya. Kalian yang disebut tokoh kuat dan berpengaruh. Tidak lebih dari semut di mataku. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Aku keberatan. Apakah ini pilihanmu? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ampuni nyawa Su Hong. Kubilang kedudukan keluarga Yu saat ini adalah karena aku. Kubilang investasi grup Yuanhui senilai puluhan miliar adalah atas instruksiku. Kubilang kau ingin aku tunduk. Kau tidak cukup pantas. Aku bicara tentang orang-orang sepertimu. Adalah lelucon. Selama bertahun-tahun ini aku telah mencurahkan seluruh hati dan jiwaku dan mengerahkan semua usahaku. Baru kemudian mencapai kesuksesan hari ini. Kau tidak bisa begitu saja menghapus dengan satu kalimat semua usahaku. Nona Yu, kamu mungkin sedikit melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Jika bukan karena tuanku saat itu diam-diam membantu keluarga Yu Banceng, akan jadi apa itu? Dulu, aku terluka parah dan keliru mengira aku diselamatkan olehmu. 3 tahun lalu aku datang untuk membalas kebaikanmu. Saat itu keluarga Yu sedang menghadapi kebangkrutan. Untuk menyelamatkan keluarga Yu, kau tidak punya pilihan selain merekrut menantu. Saat itu kau sangat tertekan. Aku khawatir identitasku akan memberimu terlalu banyak tekanan. Oleh karena itu, aku memilih untuk tetap di sisimu. Dalam kapasitas biasa, penjagaan ini berlangsung selama 3 tahun. Tapi 3 tahun kebersamaan ini, baik untukmu maupun untukku, tidak berarti. Karena Keqing adalah penyelamat sejatiku. Ayo pergi.
wilayah barat akan berubah. Apa yang dikatakan bawahan ini, semuanya adalah kebenaran. Yang Mulia Suci wilayah barat, meskipun jasanya tak tertandingi, dia telah mengumpulkan pasukan dan menjadi sombong di perbatasan. Bahkan menentang larangan langsung. Diam-diam kembali ke Banchen. Selama 3 tahun. Apel. Apa kau yakin? Apakah dia kembali untuk mengambil alih istana kerajaan segala manifestasi? Dia tidak pernah muncul di istana kerajaan segala manifestasi. Aku mengetahui ini dari daerah perbatasan. Dan dari murid-murid wilayah barat. Aku menanyakan tentang tindakannya. Jika Yang Mulia Suci wilayah barat pergi, dia hanya bisa kembali untuk mengambil alih istana kerajaan segala manifestasi. Masalah ini penting. Kau kembali dan tunggu kabarku. Tetua Fen, kau telah berjasa dengan menyampaikan pesan ini. Yang Mulia ini akan memaafkan ketidakhormatanmu. Ayo pergi. Yang Mulia Suci wilayah barat. Sudah waktunya bagimu untuk menyingkir. Balas dendam. Balas dendam. Patriark Shou. Kalian bertiga, hari ini Yang Mulia Suci wilayah barat akan mendapatkan kembali kendali atas istana kerajaan segala manifestasi. Kita harus menyatukan upaya kita untuk melenyapkan Dao Hanyang, saudara Zhou, putramu Shou Huang. Meskipun dia terkejut kali ini, untungnya nyawanya terselamatkan. Keponakan Yu mendengar bahwa karena Dao Hanyang itu, perusahaan mengalami beberapa masalah. Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja. Terima kasih atas perhatianmu, Paman Jiing. Paman Zhao, sudah setuju untuk membantuku. Keponakan Yu mengalami kehilangan vitalitas yang besar kali ini. Sebagai calon ayah mertuanya, aku harus membantu. Ya. Ayo masuk dan bicara. Silakan. Pelan-pelan. Yuan, Masih lambat. Acara besar akan segera dimulai. dengan putri kita di sana, tidak mungkin mereka tidak membiarkan kita masuk. Berhenti. Kami dari grup pariwisata Dianan itu. Ketuanya. Orang tua Yu keren. Kami tidak butuh undangan kan? Tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Tidak, kenapa kalian seperti ini? Kenapa kalian tidak membiarkan kami masuk? Ini adalah istana kerajaan segala manifestasi. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Penjaga. Mereka di sini untuk membuat masalah. Cepat tangkap mereka. Token segala manifestasi ada di sini. Keempat orang ini. Mereka benar-benar bukan orang baik. Yang Wang, kalian berdua benar-benar seperti badut. Cepat kembali. Jalan. Jangan sampai aku menemukan kesempatan. Jika aku menemukan kesempatan, aku akan memukulmu sampai mati. Apa kau mencari mati? Istriku. Anjing-anjing. Beraninya kau memukul istriku. Usir mereka untukku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sudah berakhir. Apa kamu baik-baik saja? Tuan, bagaimana dengan mereka? Tidak sopan di usia tua. Egois dan serakah. Beri mereka pelajaran yang baik. Bagaimana menjadi seorang tetua. Kakak-kakak. Anda bergerak. Aku mengerti. Ada satu hal lagi. Ada kotak hitam di kamar tidur saya. Saya akan merepotkan kalian kakak-kakak. Lakukan tugas untuk saya. The film Bawakan was itu untuk saya. translated Ya. and narrated by ayo M masuk. Media. Xueyin, apakah tetua Feng sudah ditemukan? Masih belum bisa menemukannya. Sulit tetua, ketiga istana kerajaan segala manifestasi. Acara sebesar ini hari ini. Dia justru tidak ada di sini. Dia benar-benar mencari mati. Meskipun Yang Mulia Suci akan segera menjabat, Hui Jiansui, tetua kedua istana kerajaan segala manifestasi. tetua Feng bagaimanapun juga. Senior kita, tetua Zun, jaga ucapanmu. 3 tahun lalu, wilayah baratku juga diserbu musuh asing. Kabarnya, Yang Mulia Suci juga yang memusnahkan mereka. Memang benar begitu. 4 tahun yang lalu, kerajaan Daxia kita dan kerajaan Jinhua mengalami konflik di perbatasan. Yang Mulia Suci sendirian dengan tombak perang memusnahkan kerajaan Jinhua. Yang Mulia Suci wilayah barat kita, kekuatannya tak tertandingi di dunia. Aku dengar bahwa Yang Mulia Suci wilayah barat ini adalah kepala dari 4 wilayah. Apakah itu mungkin berlebihan? Ini bukan sesuatu yang kita bisa berkomentar sembarangan. Aku hanya berharap dia bisa membantu kita membunuh Dao Hanyang penjahat ini. Dao Hanyang ini, siapa sebenarnya identitasnya? Dikatakan bahwa dia memiliki token segala manifestasi juga. Itu hanya pemalsuan. Mengapa bisa token segala manifestasi palsu memanggil pelindung segala manifestasi?
Dao Hanyang, kau menggunakan cara-cara keji untuk mengganggu konferensi investasiku, menyebabkan perusahaanku menghadapi krisis parah. Dendam ini mulai hari ini dan seterusnya akan sepenuhnya. Berhenti. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kami masuk dengan terang-terangan dan terhormat. Berhenti berpura-pura. Kau pikir ini tempat apa? Ini adalah istana kerajaan segala manifestasi. Bahkan jika kau adalah seseorang dari istana kerajaan, kau tidak bisa bertindak sembrono di sini. Dao Hanyang, kau sudah merusak konferensi investasiku. Sekarang kau masih datang untuk menggangguku. Kau benar-benar membuatku jijik seperti ini. Mengganggumu. Jangan terlalu percaya diri. Keren. Aku berharap dia akan datang. Hari ini. Di tempat ini. Tepat di depan mataku. Aku ingin kau berlutut dan memohon belas kasihan dariku. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan keangkuhan Anda. Su Hong. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu tetap Tuan, Zhou Hong dan Zhou Chang'an telah melarikan diri. Semua aset keluarga Zhou telah disegel. Semua tempat telah digeledah. Tidak ditemukan jejak mencurigakan. Hidup aku ingin melihat orangnya. Mati aku ingin melihat mayatnya. Sesuai perintah Anda. Keren. Kau bisa tenang. Kali ini ayah baptisku telah mengundang yang mulia suci dari 3 alam, yang pasti akan bisa menyingkirkan Dao Hanyang sampai mati. Kami. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Anda terlalu baik. Apakah Dao Hanyang mengampunimu? Dia sendiri yang menghancurkanmu. Pembiayaan 10 miliar yuan. Ketua Yu, dia hanyalah orang tak tahu berterima kasih. Pikirkanlah. Keluarga Yu bangkrut 3 tahun lalu. Dia jelas punya kekuatan untuk membantu, tapi dia mengabaikannya. Dan sekarang, tepat saat kau akan mencapai puncak, dia campur tangan untuk menghancurkannya. Dia lebih buruk dari binatang. Perasaan selama 3 tahun. Namun dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Mengapa kau mengasihaninya? Tapi itu masih belum cukup untuk mengambil nyawanya. Kapan kau akan mempertimbangkan masa depan kita? Demi kau, aku sudah memberikan segalanya dari keluarga Shaw. Di hatimu, apakah aku bahkan tidak sebaik binatang buas itu? Tidak, Tuan Muda Zhou. Jangan salah paham. Aku. Meskipun dia adalah yang mulia suci dari wilayah barat, kali ini, dia sudah menyinggung wilayah barat kita. Semua tokoh kuat dan berpengaruh. Keadilan ada di pihak kita. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Tidak ada waktu. Nyawa kita sekarang di ujung tanduk. Aku Shou Huang bersumpah kepada langit bahwa aku hanya akan mencintaimu di kehidupan ini. Jika aku melanggar sumpah ini, keponakan Yu, besar, Raja Feng Lei dan keluarga Shouku memiliki ikatan yang tak terpisahkan. Selama dia mendapatkan kembali kendali atas istana kerajaan segala manifestasi, kedua keluarga kita akan langsung menjadi kekuatan teratas di wilayah barat. Pada saat itu, bahkan orang-orang dari istana kerajaan segala manifestasi harus memperlakukan kita dengan sangat hormat. Benarkah? Ini terlalu bagus untuk Ketua Yu The film dan was untuk perusahaan. translated and Keluarga Yu narrated kita. by M Kau tidak bisa Media. ragu lagi. Halo. Saya mengerti. Ayah angkatmu sudah membuat pengaturan. Sekarang kita hanya perlu menunggu dari pihak kita. Ayah angkat tidak pernah melakukan apapun tanpa kepastian. Keren. Semuanya terserah padamu sekarang. Keponakan Yu. Jika keluarga Yu dan keluarga Shou ingin bangkit, mereka harus segera membuat keputusan. Sejak zaman kuno, mereka yang mencapai hal-hal besar, tidak peduli hal-hal sepele. Ketika saatnya bertindak, bertindaklah dengan tegas, dan kamu tidak akan bermasalah. Jika kamu ragu ketika saatnya bertindak, kamu pasti akan menderita. Keren, keluarga Yu kita mengandalkanmu. Mei Ping, kirimkan undangannya. Mengapa? Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Mengapa aku tidak tiba lebih awal? Keking. Aku minta maaf. Tuan, ada berita. Yu Keren dan Jo Hong akan mengadakan perjamuan pertunangan mereka di Menara Era Makmur. Apa? Itu benar sekali. Beberapa keluarga bangsawan sudah menerima undangan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beraninya mereka
Aku Dao Hanyang telah mendominasi medan perang. Dan mereka yang mati di tanganku sebanyak bintang-bintang. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, seseorang akan berani menindasku. Jaga Keking baik-baik. Kegembiraan. Kenapa hanya sedikit orang di sini? Yang datang semuanya adalah tamu Anda. Sepertinya tamu Tuan Muda Zhou belum tiba. Keluarga Shouku sudah ada di daftar buronan istana kerajaan segala manifestasi. Bagaimana mereka berani datang? Ini semua salah Dao Hanyang. Jika bukan karena dia, perjamuan pertunanganmu pasti akan ramai dan meriah. Aku juga ingin mengadakan perjamuan ini dengan keren. Tapi yang lebih penting, kita perlu menggunakan perjamuan ini untuk membuat Dao Hanyang menunjukkan dirinya. Su Hong, keluar dan hadapi kematianmu. Bukankah dia mantan suami keren? Mantan suami apa? Dia hanya keluarga Yu, menantu yang dibuang. Aku dengar si tidak berguna ini. Bahkan mengacaukan konferensi pembiayaan keren. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Apa? Apa kau masih belum bisa melepaskan keren kami? Apa kau menyesali perceraian itu? Keren akan bertunangan dengan Tuan Muda Shou hari ini. Jadi kamu bisa menyesalinya saja. Aku menghormati kalian sebagai sesepuh. Jadi jangan tidak tahu malu. Kau hanya bisa sombong sekarang. Nanti kau akan memohon ampun. Bajingan tak tahu berterima kasih ini adalah ahli alam yang mulia suci yang terhormat. Dan sosok yang sangat diistimewakan di pusat terlarang. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Jika kita menyinggung orang tak tahu berterima kasih ini, makhluk seperti anjing itu, nyawa kita akan dalam bahaya. Sarkastis. Memutarbalikkan kebenaran. Itulah kalian sebenarnya, badut. Kau, Dao Hanyang, jika kau masih memiliki sedikit perhatian pada masa lalu kita, maka aku menyambutmu dengan hangat. Jika kau tidak menghargai ikatan lama kita, maka jangan salahkan aku. Aku tidak tertarik pada siapa kau bertunangan. Suruh Su Hong keluar. Bajingan tidak tahu berterima kasih. Memang kau tak berperasaan dan tak punya hati. Aku pasti sudah buta karena mengizinkanmu menikah dengan keluarga Yu kami waktu itu. Dasar bajingan. Jika aku tahu kamu akan seperti ini hari ini, 3 tahun lalu kami akan sembarangan pergi memungut seseorang dari jalanan, dan tidak akan pernah membiarkanmu masuk ke pintu keluarga Yu kami. Kebetulan, aku juga sangat menyesal menikah dengan keluarga Yu kalian 3 tahun lalu. Kau benar-benar bajingan tak berperasaan tak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Si jalang kecil Yu Keking itu bersama denganmu. Kalian benar-benar sepasang bajingan. Semua yang terjadi hari ini adalah perbuatan kalian sendiri. Dao Hanyang, kau telah merugikan keluarga Yuku begitu parah, merusak konferensi investasiku. Dan sekarang kau membuat keributan di pesta pertunanganku. Kau benar-benar jahat. Tanyakan pada diri kalian sendiri, siapa yang sebenarnya jahat? Tak berperasaan dan tidak adil. Berhati batu, pergi. Kau tidak diterima di pesta pertunanganku. Jangan keren. Kita bertunangan hari ini. Dan yang mulia suci telah tiba. Aku ingin tahu, apakah dia membawa hadiah? Su Hong, kau akhirnya merangkak keluar. Yang mulia suci jangan marah. Tidak ada hadiah. Mungkin kau tidak mampu membelinya. Tapi karena kau sudah di sini, makanan ini, kami akan tetap memberimu 1 porsi. Bajingan tak tahu berterima kasih ini hanyalah orang miskin. Dan dia berani-beraninya menghadiri acara keren kami. Pesta pertunangan. Mengenai hadiah, aku memang membawa beberapa. Aku khawatir kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Yang mulia suci Anda terlalu baik. Semua orang tahu. Kau hanyalah seorang penjaga keamanan rendahan yang tidak menghasilkan banyak uang. Hadiahku adalah agar kalian mati. Bajingan tak tahu berterima kasih ini akan membunuh seseorang. Tolong. Beraninya kamu. Su Hong ini adalah penjahat besar yang dicari oleh istana kerajaan segala manifestasi. Siapapun yang melangkah maju lagi, darah akan berceceran di tempat. Apakah kerajaan segala manifestasi melakukan penangkapan? Apakah bajingan tak tahu berterima kasih ini dari kerajaan segala manifestasi? Jangan dengarkan omong kosong bajingan tak tahu berterima kasih ini. Niatnya jahat. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Semuanya jangan dengarkan dia. Seseorang yang begitu tak berperasaan dan kejam. Bahkan tidak tahu apa artinya memiliki kesopanan, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Yang mulia penguasa suci. Sungguh prestasi yang luar biasa. Aku ada di sini. Bunuh sesukamu. Namun, bisakah kamu membunuh kami semua hari ini?
Kami semua. Jika kau ingin menangkap seseorang, kau harus melewati aku dulu. Berani menyentuh calon menantuku. Aku akan mati di sini agar kamu lihat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia berhasil. Dao Hanyang, semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang bijaksana. Tindakanmu, jika itu benar, mereka tidak mungkin menghentikanmu. Keahlian sarkasmemu. Semakin lama semakin mahir. Apakah Su Hong yang mengajarimu itu? Jo Hong adalah tunanganku. Kau tidak bisa menyentuhnya. Yu Karen, kau menyembunyikan dan melindungi milik istana kerajaan segala manifestasi. Penjahat yang dicari. Kau dicurigai sebagai kaki tangan. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kau pikir kau siapa? Kau punya nyali beruang dan makan tutul. Berani menghukum ketua Yu kami. Kalian semua melakukan kejahatan. Kejahatan. Keluarga Xiao dan keluarga Yuku sekarang adalah satu keluarga. Sedangkan kau Dao Hanyang, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah musuh. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Memang, aku pasti buta untuk menikahimu waktu itu. Sekarang Zhou Hong dengan sepenuh hati mencintaiku dan membantuku dengan segenap kekuatannya. Bisakah kau melakukan itu? Kau tidak bisa. Kau hanya tahu bagaimana bermain-main dengan Yuka King. Jalan itu untuk merusak keberuntunganku. Pukul aku di sini. Minggir. Tidak, aku juga tidak akan. Tidak. Tidak. Aku juga tidak akan. Dao Hanyang, aku lihat apa yang bisa kau lakukan pada kami sekarang. Metode apa yang kau miliki? Kamu masih terlalu muda. Kau tidak tahu apa yang dilakukan Su Hong. Yu Karen, kesabaranku terbatas. Tapi kesabaranku sudah habis sejak lama. Hari ini entah kau pergi dari pandanganku atau duduk di sana. Kau menghalangi penangkapanku terhadap Su Hong dan putranya. Apakah kau akan membunuhku? Su Hong hampir membunuh Keking. Bukankah kaki adik keren? Tuan Muda Shol adalah pewaris 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin dia menyakiti Kekim? Dao Hanyang, kau untuk menangkapku. Bahkan kebohongan seperti itu, kau berani mengarangnya. Keponakan Keking sudah mengikutimu bajingan tak tahu berterima kasih ini. Kamu untuk menangkap Ayan dan anak kami. Memfitnah putraku. Kamu benar-benar sampah yang hina dan kotor. Tuan Muda Zhou bertindak terhormat dan jujur. Bahkan jika kau ingin menipu orang, setidaknya carilah alasan yang lebih baik. Kakak Keking sangat cerdas dan baik hati. Memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Sebaliknya kau, niatmu pantas dihukum mati. Kau terlalu jahat. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, dia tetap mengikutimu. Bagaimana bisa kau menggunakannya sebagai pion di belakangnya? Terbuat dari apa hatimu? Bagaimana bisa begitu gelap? Kamu demi balas dendam, bahkan bisa mengucapkan kebohongan seperti itu. Ayah, jangan merendahkan diri ke tingkat binatang ini. Kembalikan Keking padaku. Kembalikan dia padaku. Karena kau begitu keras kepala dan tidak bertobat, maka aku hanya bisa melepaskan semua kepura-puraan denganmu. Kau, Su Hong, bersiaplah untuk mati. Dao Hanyang, beraninya kau? Raja Feng Li, cepat selamatkan Hong Er. Jangan sentuh anakku. Aku memukul yang muda, yang tua akhirnya tiba. Bajingan. Dao Hanyang, kamu menyita aset keluargaku dan menyakiti putraku. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Bajingan, cepat lepaskan Tuan Muda Zhou. Tenang saja, itu akan terlalu tidak adil baginya. Tuan Raja Feng Lei, mohon carikan keadilan untuk Hong Er. Hukum berat bajingan ini. Aku dengar keluarga Xiao dan istana kerajaan segala manifestasi berhubungan baik dengan Tetua Feng. Xiao Hong bahkan mengakui Tetua Feng sebagai ayah angkatnya. Mungkinkah Raja Feng Lei adalah Tetua Feng? Seseorang dengan sikap seperti itu, pasti dia tetua itu. Tenang saja. Jika orang tua ini tidak mencari keadilan untukmu hari ini dan menuntut kembali keadilan ini, maka aku tidak pantas menjadi ayah angkat. Dao Hanyang, serahkan Xiao Hong. Yang mulia ini telah bertahan dari gunung, mayat dan lautan darah, membunuh seorang bajingan belaka. Tetua Feng tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kau melukai para putra angkatku. Menurut hukum istana manifestasi, dosamu dihukum mati. Kau ini apa? Apakah kau pantas membunuhku? Kau merugikan 4 keluarga besar, menghina para pejabat wilayah barat, menginjak-injak wewenang kerajaan segala manifestasi, dan bahkan memaksa 2 tetua untuk melukai diri sendiri. Kau bersekongkol melawan tahta segala manifestasi. Tidak peduli tuduhan manapun, kau bersalah atas kejahatan berat. Untuk memfitnahku, kau mengarang serangkaian tuduhan tak berdasar terhadapku. Kau sudah bersusah payah. Tuduhan-tuduhan terhadapmu ini, orang tua ini memiliki saksi untuk semuanya. Beraninya kau masih membantah. Tuan Raja Feng Lei, aku adalah saksi. Aku bisa membuktikannya. Bajingan tak tahu berterima kasih ini. Semua kejahatan yang dia lakukan, aku juga bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Sejak aku mewarisi jubah kerajaan segala manifestasi, kau adalah yang pertama yang berani begitu sombong. Kau telah menjerumuskan wilayah baratku ke dalam kekacauan total.
Menginjak-injak wewenang istana kerajaan segala manifestasi. Kau tidak layak mewarisi jubah kerajaan segala manifestasi. Kau juga tidak layak dianugerahi di terlarang. Seseorang dari alam yang mulia suci sepertinya. Aku awalnya berpikir akan peduli pada dunia, menegakkan keadilan, dan dihormati oleh semua. Tapi aku tidak pernah menyangka dia adalah penjahat pengkhianat. Tetua Feng, tolong demi rakyat wilayah baratku, lenyapkan orang yang sangat jahat ini. Tuduhan apa lagi yang kumiliki? Ucapkan semuanya. Aku juga ingin mendengarnya. Dao Hanyang, peniruanmu terhadap kerajaan segala manifestasi seharusnya secara inheren adalah kejahatan besar. Aku menasihatimu untuk segera mengikuti Raja Feng Lei, kembali ke kerajaan segala manifestasi untuk dihukum. Menyadari kesalahanmu dan berbalik adalah satu-satunya pilihanmu. Kau harus segera menyerah dengan patuh. Mungkin orang tua ini akan mempertimbangkan jasamu melindungi negara dan mengampuni nyawamu. Kejahatan yang direkayasa. Mengapa repot-repot dengan alasan? Bukankah kau hanya mengincar tahta kerajaan segala manifestasi? Omong kosong. Token segala manifestasi lambang identitas kerajaan ada di sini. Jika kau punya nyali, datang dan ambillah. Orang tua ini tidak pernah memiliki keinginan untuk mengidamkan tahta kerajaan segala manifestasi. Kau harus segera melumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Dan dengan patuh menyerahkan token segala manifestasi. Jika kita berbicara tentang kemunafikan, Tetua Feng memutarbalikkan benar dan salah. Ambisi serigalamu jelas terungkap. Kaulah yang pantas mati. Cepat lepaskan Tuan Muda Zhou. Tetua Feng mungkin masih akan memberimu mayat yang utuh. Jika kau menginginkan token segala manifestasi, datang dan ambillah. Tetua Feng, kau tidak akan berani datang sendirian. Panggil pembantumu. Kau. Bagaimana kau tahu? Apakah kau pikir aku tidak akan tahu tentang ambisimu? Untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta. Ayang Mudeo Siang Nantian. Ye Liuyun, keluarlah. Para yang mulia suci wilayah barat. Saya harap Anda baik-baik saja. Para yang mulia suci dari 3 alam lainnya ternyata juga datang. Astaga. Hari ini para yang mulia suci dari 3 alam ternyata berkumpul di sini. Ini adalah pemandangan langka. Salam yang mulia suci wilayah barat. Aku tidak menyangka kalian bertiga juga akan berkolusi dengan Tetua Feng dalam kejahatan semacam ini. Yang mulia suci barat Anda menganggapnya terlalu serius. Dia tidak pantas. Meskipun orang tua Inu licet dan cerdik, kami tidak termakan tipuannya. Lalu, apa yang membawamu ke sini dalam perjalanan ini? Apa tujuannya? Kami 4 yang mulia suci tidak bisa dengan mudah meninggalkan pos kami. Yang mulia suci barat juga tahu, jika 4 yang mulia harus meninggalkan perbatasan. Kecuali ada peristiwa besar yang tak terduga. Peristiwa besar tak terduga yang kau bicarakan adalah perselisihan internal di wilayah baratku. Kekacauan internal wilayah barat. Itu juga masalah wilayah barat. Kami tidak berhak ikut campur. 3 yang mulia suci. Dao Hanyang menyamar sebagai kerajaan segala manifestasi, mengabaikan wewenang istana kerajaan segala manifestasi, dan menimbulkan kerusuhan di wilayah barat. Aku memohon ketiga yang mulia suci menolong wilayah baratku. Menurut apa yang Anda katakan, tindakan yang mulia suci barat memang tidak pantas. Kami juga perlu campur tangan dan menengahi. Yang mulia suci, Dao Hanyang bertindak melawan tatanan alam dan bertindak keterlaluan. Nyonya tua memiliki bukti manusia dan materi. Meskipun masalah ini penting, itu bukan alasan utama kami datang. Ini, bolehkah saya bertanya yang mulia suci barat? Anda meninggalkan wilayah barat. Apakah Anda memiliki dekret terlarang? Tidak, aku tidak. Bolehkah saya bertanya yang mulia suci barat? Sudah berapa lama Anda meninggalkan wilayah barat? 3 tahun. Bolehkah saya bertanya yang mulia suci barat? Kami menjaga perbatasan. Apa tujuannya? Untuk melindungi gerbang negara. Yang terlarang memiliki perintah. Posisi yang mulia suci menyangkut keamanan gerbang negara. Dan seseorang tidak boleh pergi tanpa izin. Yang mulia suci barat telah pergi selama 3 tahun. Untuk alasan apa? Masalah pribadi. Lalu mengapa setelah selesai, Anda tidak kembali ke perbatasan? Masalah pribadiku belum selesai. Anda telah pergi dari perbatasan selama 3 tahun. Mengapa Anda tidak melaporkannya kepada yang terlarang? Ayang Wudao, apakah kau di sini untuk menanyaiku? Benar. Tahukah Anda, tanpa perintah transfer terlarang, kejahatan apa meninggalkan perbatasan? Kejahatan pengkhianatan. Kejahatan pengkhianatan. Kata-kata Anda jelas. Saya mengagumi yang mulia suci barat. Karena kejahatan pengkhianatan telah dikonfirmasi. Silakan kembali bersama saya ke yang terlarang untuk menerima hukuman. Hanya kalian bertiga. Apakah yang mulia suci barat akan melawan? Aku bertanya padamu. Sudah berapa tahun aku menjaga wilayah barat? 7 tahun. Daxia memiliki perintah. Seseorang boleh pergi setelah 7 tahun. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Itu benar. Ketika aku pergi, apakah ada bahaya di perbatasan? Ini tidak. Lalu kejahatan pengkhianatan. Bagaimana bisa diungkit? Tanpa otorisasi terlarang, Anda menuduh saya pengkhianatan.
Tiga yang mulia suci, Dao Hanyang tidak hanya melakukan pengkhianatan, tetapi juga menyebabkan perselisihan internal di wilayah barat, dan bahkan merencanakan untuk merebut tahta kerajaan segala manifestasi. Dia hanyalah pencuri negara. Jika Anda masih ingin melindungi diri sendiri, maka ikutlah kami ke ibu kota. Kau tidak punya bukti atau saksi. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Apakah Anda dicurigai melakukan pengkhianatan atau mengganggu kedamaian wilayah barat? Ini adalah pelanggaran berat. Hari ini Anda harus ikut dengan kami, kecuali Anda memiliki hati nurani yang bersalah dan takut untuk pergi ke ibu kota bersama kami. Anda harus tahu, menentang kami berhak menangkap Anda di tempat. Apa yang baru saja kukatakan? Kau sepertinya tidak mengerti. Kau tidak punya bukti atau saksi. Pun tidak ada dekret kekaisaran dari terlarang. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Dao Hanyang, kejahatanmu sangat keji. Jangan salahkan aku dan ketiga resi terhormat karena bersikap tidak sopan padamu. Dao Hanyang, Anda dicurigai melakukan pengkhianatan, dan Anda telah mengganggu wilayah barat. Demi rakyat wilayah barat, kami tidak bisa mengabaikan ini. Tangkap dia sesuai hukum. Aku bilang, kau tidak pantas. Anda hanya satu orang. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari keadilan? Di hadapan ketiga resi terhormat, kau masih berani memprovokasi. Kau benar-benar tidak tahu cara menulis karakter mati. Aku menyarankanmu untuk patuh mengakui dosa-dosamu dan bunuh diri. Setidaknya kalian bertiga juga, tokoh alam yang mulia. Namun kalian bersekongkol dengan tetua Feng ini. Apakah kalian tahu bahwa tetua Feng ini menyimpan niat untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta? Sebagai penguasa suatu alam, kalian tidak bisa membedakan antara kesetiaan dan pengkhianatan. Sungguh disayangkan kemuliaan dinobatkan dan dianugerahi sebagai raja. Dao Hanyang, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anda benar-benar berani melakukan hal-hal tercela seperti itu. Sebagai seorang bijak terhormat, Anda benar-benar telah mencoreng reputasi yang diberikan oleh yang terlarang. Lihat, tidak peduli seberapa fasih kau berbicara, akan sulit untuk membersihkan namamu. Dao Hanyang, demi hidupmu kau harus segera mengakui dosa-dosamu. Kerajaan segala manifestasi sebelumnya, di ranjang kematiannya menyerahkan tahta kepadaku, memerintahkanku untuk melindungi wilayah barat. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa yang pertama menentangku adalah seseorang dari istana kerajaan segala manifestasi. Itu karena kau pantas mati. Hanya dengan kalian semua. Semua yang hadir. Setiap satu dari kalian. Tidak lebih dari semut. Meskipun Anda adalah kepala para bijak terhormat, bukankah Anda juga terlalu sombong? Sebagai sesama The film kultivator was alam bijak terhormat, translated and jika kita narrated bersatu, by M Media. bahkan membunuh Anda, bisa dikatakan semudah membalik telapak tangan. Dao Hanyang, tidakkah Anda berpikir kita tidak berada di level yang sama? Entah itu tuduhan palsu atau fitnah. Kau benar. Aku dan kalian semua pada dasarnya tidak berada di level yang sama. Baiklah, kalau begitu biarkan yang mulia ini mengalaminya sendiri dan mengajari Anda pelajaran yang pantas Anda. Bocah ingusan. Kekuatan tuanku berada di luar imajinasimu. Kalian semua memfitnah Hanyang. Anda adalah Yubing, penjaga yang mulia suci wilayah barat. Yumo, ini adalah kekasih tuanku, Yu Keking. Keking, mengapa kau di sini? Setelah Nona Keking bangun, dia khawatir kau akan jatuh ke dalam perangkap dan bersikeras untuk datang. Mohon maafkan aku, Tuan. Hanya, ini adalah jebakan. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sendiri sudah cukup untuk situasi ini. Tapi, tiga yang mulia suci ada di sini. Mungkin kita harus sementara menghindari mereka dan membuat rencana nanti. Bahkan jika mereka punya 100 nyali, mereka tidak akan berani menyentuhku. Kami memohon kepada ketiga yang mulia suci untuk menangkap Dao Hanyang ini untuk meluruskan keadaan. Nona Kekin, mengapa Anda mengatakan kami memfitnah Dao Hanyang? Hanyang tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Itu semua mereka yang telah memfitnah Hanyang. Anak kecil, kau sepikiran dengan Dao Hanyang ini. Jadi wajar saja kau akan berbicara membelanya. Yu Keking, apa kau tahu apa yang Dao Hanyang telah lakukan? Demi balas dendam, dia tidak ragu untuk menjebak menantuku yang malang dan mencelakaimu. Apa kau buta? Mengapa kau mengikuti sampah seperti itu? Kekin, Dao Hanyang tercela. Jangan mengikuti orang yang salah. Keking, Dao Hanyang benar-benar seorang bajingan yang kejam dan jahat. Aku menganggapmu adikku, dan aku dengan ramah menasihatimu. Jangan lagi tertipu oleh Dao Hanyang. Keluarga Yu kami selalu mengutamakan kepentingan terbaikmu. Jika kau mengikuti bajingan tak tahu berterima kasih ini, kau tidak akan berakhir baik. Hanyang adalah pahlawan yang menjulang tinggi. Tiga yang mulia suci. Kalian sebagai yang mulia suci. Jika itu kalian berulang kali dijek dan difitnah, apa yang akan kalian lakukan? Semua orang meremehkan Hanyang. Tetua Feng ini
Dan keluarga Shou berkolusi dengan pihak luar, dan bahkan ingin menggunakan tangan kalian untuk melenyapkan Hanyang. Tidak bisakah kalian melihatnya? Aku orang tua ini telah mengerahkan seluruh usahaku untuk wilayah barat. Hatiku sejernih matahari dan bulan. Jangan bicara omong kosong. Omong kosong. Kalau begitu aku bertanya padamu. Mengapa kau tidak menghormati tombak perak catur? Mengapa kau tidak menghormati token kerajaan segala manifestasi? Mengapa kau tidak mempertanyakan benar atau salah? Dan tanpa membedakan benar atau salah, kau mengutuk Hanyang. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, aku bisa membedakan benar dan salah sekejap. Kaulah yang menyimpan niat jahat dan memiliki hati yang dengki. Kaulah yang mendambakan tahta kerajaan segala manifestasi. Kau bocah, kau telah mencemarkan nama baik orang tua ini. Orang tua ini tidak bisa membiarkanmu. Aku punya bukti. Keking, jangan katakan lagi. Zhou Hong, kau mencemarkan nama baikku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan takut. Dia tidak bisa melarikan diri. Apa? Tidak mungkin. Tuan Muda Zhou. Tidak mungkin. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau berbohong. Yu Keking, kau berbohong. Apakah kau pikir aku akan merusak nama baikku sendiri? Tidak mungkin. Yang benar-benar dia cintai adalah aku. Dia hanya mencintaiku. Dia tidak akan melakukan itu. Palsu. Begitukah? Keponakan Yu, bagaimana Anda bisa begitu bias dan hanya percaya satu sisi? Karakter macam apa yang dimiliki Hong Er? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Yu keren. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Aku bahkan bermimpi untuk mendapatkan tubuhmu. Anda, diam. Berhenti bicara. Terus bicara. Yu keren. Kau sangat cantik. Tidak bisa memilikimu. Aku benar-benar tidak rela menyerah. Dan kakakmu Yu Keking. Tubuhnya. Itu sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. De Hanyang. The film was translated and Kau tidak kompeten, narrated tidak by berguna. M-Media. Apakah kau begitu tidak berguna sampai tidak bisa bahkan masuk ke ranjang kakakmu? De Hanyang. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah berhasil. Aku tidak menyangka Zhou Hong adalah seorang cabul. Begitu aku melihat Zhou Hong, aku tahu dia tidak baik. Zhou Hong, kau bajingan busuk yang pantas dicincang 1000 kali. Sampah masyarakat bejat. Keren pasti sudah buta karena tertipu olehmu. Mengapa Anda melakukan ini? Penjahat munafik. Langit harus memukulmu mati, kau pantas mendapatkannya. Su Hong, aku ingin kau mati. Lepaskan putraku. Su Hong, Mulia Suci Barat. Jangan bertindak sembrono. Yang Mulia Suci Barat, kau bisa membunuhnya. Tapi itu harus setelah diadili. anggota istana kerajaan segala manifestasi, yang mengaku superior, dan membiarkan kesombongan, serta tirani para bangsawan kuat wilayah barat. Tetua Feng hari ini, bahkan mencoba merebut kekuasaan, dan merebut tahta. Jika kerajaan segala manifestasi sebelumnya mengetahui ini di alam baka, perlu diadili. Aku beritahu kalian semua, seorang pria sejati lahir di antara langit dan bumi. Selamatkan aku. Hari ini bahkan, jika Raja Langit datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Kekuatan Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang. Negara Daxia kita benar-benar telah melahirkan seorang Dewa Perang. Dia benar-benar seorang Dewa Perang yang hanya muncul sekali setiap abad. Seorang Dewa Perang. Ayang Udao dari wilayah timur. Salam Dewa Perang. 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 Keking. Dia sudah mati. Hanya, jadi kau bukan seorang yang mulia suci, melainkan seorang ahli alam Dewa Perang di atas alam yang mulia suci. Sang guru sejak 3 tahun lalu setelah pulih dari penyakit serius, sudah berhasil menembus menjadi Dewa Perang. Untuknya, seorang yang mulia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Konyol, orang-orang ini benar-benar menganggap diri penting. Yu Karen, apa kau melihat dengan jelas? Jadi akulah yang menjadi lelucon terbesar. Aku menikah masuk ke keluarga Yumu, dan meskipun itu untuk membalas hutang budi selama 3 tahun, The film kau was salah mengira aku translated tidak berguna. and narrated Tapi jika by kau sudah terbangun M-Media. dan melihat melalui ketulusan yang palsu di sekitarmu, maka ini
Takdir yang salah ini tidak sia-sia. Takdir ini sudah saatnya berakhir. Kalian bertiga, apakah kalian masih berniat menangkapku dan membawaku ke ibu kota? Kami bertiga buta dan gagal mengenali Dewa Perang. Mohon Dewa Perang berikan hukumanmu. Mohon Dewa Perang berikan hukumanmu. Kalian bertiga sebagai yang mulia suci telah memberikan jasa-berjasa dalam menjaga perbatasan negara. Sekarang, kalian hanya mendengarkan fitnah. Itu saja. Terima kasih Dewa Perang karena telah menyelamatkan hidup kami. Keking, aku sudah bilang padamu. Aku akan menjadikanmu orang yang paling bahagia di dunia ini. Sekarang, sudah saatnya bagiku untuk memenuhi janjiku. Hanya bisa berada di sisimu sudah membuatku sangat bahagia. Itu tidak cukup. Ayo pergi. Dewa Perang turun. Semua fenomena kembali ke esensi sejatinya. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Lindungi wilayah barat kami. Lindungi wilayah barat kami. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Lindungi wilayah barat kami. Lindungi wilayah barat kami.